Islam menawarkan pernikahan untuk meraih hayatan zaujiyah atau hayat zaujiyah, kehidupan harmoni yang ideal. Kalau kita tengok beberapa ayat, bahkan juga di beberapa hadis, semua mengarah pada lafal tazwid, ya, zawat, dan tidak jauh daripada itu. Tadi juga sempat disampaikan oleh salah satu mungkin dari KUA tadi menyatakan ada ayat yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Sungguh aku telah mengutus sebelummu hai Muhammad rusulan, beberapa utusan, dan aku jadikan bagi rusul sebelummu azwajan wa dzurriyyah, istri-istri dan keturunan. Dari ayat ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa manusia yang hidup sempurna, normal, meraih sebuah kehidupan yang ideal dan harmoni adalah harus punya istri dan punya keturunan. Karena para anbiya dan rasul semua beristri dan semua punya keturunan. Melihat daripada ayat ini. Lalu bagaimana bentuk hayat zaujiyah yang diinginkan oleh semua yang hidup, baik manten anyar ataupun manten yang kawak seperti saya ini? Bahwa surat Ar-Rum tadi ayat 21 menyatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum adalah Allah menciptakan bagi kalian dari para suami, bagi kalian dari para suami azwajan, istri-istri kalian. Jadi istri itu dalam ayat ini dimasukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan kalimatnya azwajan, jamak daripada zauj yang kita ketahui di dalam ayat Al-Quran hampir semuanya, kalau tidak semuanya, kata zauj itu artinya istri, tidak ada yang kata suami. Munculnya kata zaujah itu setelah ilmu faraid digelar, di launching, baru ada istilah zaujah. Azwajan, jamak dari zauj, itulah maksud tujuan daripada pernikahan yang ditawarkan oleh Islam. Di samping harus tahu bahwa istri adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada target di situ agar mereka para suami meraih sakinah, sukunul qalb. Ya. Jadi litaskunu ilaiha. Yang dimaksudkan ilaiha adalah ketenangan jiwa. Dari kata sukun, sukunul qalb. Apalagi mutaatinya pakai ilah. Berarti lafal sakana manakala mutaati pakai ilah itu artinya sebuah ghayah, tujuan yang tanpa batas. Jadi dalam perkawinan dalam Islam itu menawarkan dan menjanjikan, carilah sakinah itu, carilah sukunul qalbi dalam kehidupan ini. Di mana sukunul qalbi ini? Di calon-calon istri. Maka ada pilihan-pilihan di dalam kita mencari calon istri. Kedua, mempelai yang satu hafid, yang satu hafidhah.
sudah klop. Dan saya yakin inilah yang akan meraih sukunul qalbi, litaskunu ilaiha. Beda kalau kalimatnya, tarkibnya pakai litaskunu indah, pakai dzaraf. Maka ketenangan itu hanya ketenangan yang terbatas. Karena dzaraf itu sebuah zaman atau tempat yang ada batasnya. Sehingga bisa diartikan kalau litaskunu indaha, kalian akan mendapatkan ketenangan, tapi ketenangan yang terbatas. Ketenangan fisik, kepuasan biologis, dan lain sebagainya. Itu terbatas. Nah, ini yang harus kita cari, kita kejar, kita raih, kita gali. Kita masih belum merasa bisa melaksanakan tugas untuk meraih litaskunu ilaiha ini. Kalau sudah litaskunu ilaiha, Allah menjadi sebuah upaya, sebuah ikhtiar, dijanjikan oleh Allah, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Karena ja'ala itu sebuah ciptaan Allah yang didahului ikhtiar. Ada aksi dulu. Aksinya apa? Cari teman hidup yang melahirkan sakinah. Cari teman hidup yang melahirkan sukunul qalb. Kalau itu sudah diraih, Allah akan menjanjikan wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah ini mahabbah dan takma'at ta'lif. Bukan sekadar mahabbah. Lahirnya mawaddah itu dari mahabbah. Melahirkan sebuah mawaddah, yang mana mawaddah adalah mahabbah wa ta'lif, yang kita artikan dengan kehidupan yang harmoni dan ideal itu. Lalu masih diberi oleh Allah kesempatan bagi mereka yang, karena semua itu akan mencapai usia tua, manten kawak lah itu. Ya, gairah sudah banyak menurun, apalagi kalau sudah Viagranya habis, ini kopiannya bisa miring-miring. Ini disediakan warahmah, kasih sayang. Kalau mungkin mawaddah sudah lewat, ada masih rahmah bagi semuanya. Luar biasa Allah menciptakan makhluknya yang memang dipersiapkan untuk menjadi khalifatullah fil ardh, untuk memakmurkan bumi ini. Disiapkan pasangan-pasangan yang siap untuk mempertahankan populasi manusia, dan disitulah bertahan tegaknya agama Allah. Saya ingat pentingnya hayat zaujiyah ini di dalam surat At-Tahrim ayat 10 dan ayat 11. Kalau tidak salah ini kumpulnya para hufat. Kalau salah saya diingatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'at fir'aun idh qalat rabbi ibni indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmil zalimin. Yang artinya Allah membuat percontohan bagi orang-orang yang beriman. Contohannya apa? Yaitu imra'atun nuh wa imra'atun lut. Tolong ini diperhatikan. Kenapa ayatnya menyatakan imra'atun nuh wa imra'atun? Kok tidak zaujun nuh atau zaujul lut? Imra'atun nuh, imra'atun lut. Tadi saya katakan lafal zauj di Quran, kalau tidak semuanya, mungkin saya belum menemukan, semua artinya zaujah. Imra'atun nuh wa imra'atun lut. Kenapa? Ternyata kelanjutan ayat ini, kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Keduanya
tahta abdain, menjadi istri, katakanlah dua orang soleh, dua hamba soleh, yaitu keduanya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi fakhanatahuma, keduanya berkhianat. Istri-istri ini berkhianat pada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Mohon maaf, khianatnya keluarga Nabi bukan berselingkuh. Mohon maaf, tidak ada perselingkuhan dalam keluarga Nabi. Apa khianatnya kok sampai Al-Quran menyatakan khanatahuma? Keduanya tidak satu langkah dengan suami, tidak satu pandangan, tidak satu idealisme, bahkan sering-sering membongkar rahasia, membuka rahasia keluarga keluar, rahasia ranjang dibawa keluar. Ini banyak sekarang terjadi di televisi kita ini. Apa itu, acara-acara acara silet atau apa itu. Jadi lebih banyak pengkhianatan keduanya itu karena tidak satu langkah, tidak satu idealisme. Yang istrinya Nabi Nuh ini kalau keluar ketemu dengan kaumnya menjelek-jelekan Nabi Nuh, ya, merendahkan Nabi Nuh. Kalau yang istri Nabi Lut itu karena di sana ada sebuah penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit lutiyah, homoseks. Jadi sehingga kalau ada tamu-tamu ini, istrinya ini yang memberi kabar, ada tamu, ciamik tamunya. Misalnya seperti itu. Tapi Quran nyatakan fakhanatahuma. Dan Quran tidak nyebut zaujunuh. Kenapa? Karena tidak satu langkah, satu idealisme tadi. Artinya apa? Rumah tangga keduanya tidak meraih rumah tangga yang hayat zaujiyah. Ya, makanya disebutkan melahirlah anak yang bernama Kan'an. Kan'an itu ya dari ibu ya. Khianat itu tadi. Coba kita lihat di berbagai, termasuk ayat tadi, walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah wa ja'alna lahum azwaja. Ini sebagai bukti tanda rumah tangga yang meraih kebahagiaan, idealisme, rumah tangga yang meraih hayat zaujiyah. Imra'atul aziz turawidu fataha an-nafs. Kata Imra'atul aziz. Kita tengok suatu rumah tangga yang tidak bahagia, tidak meraih sebuah idealisme atau tidak ada idealisme dalam sebuah rumah tangga, istri itu disebut imro'ah. Termasuk dalam surat At-Tahrim ayat 3 ayat 11 tadi, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Jadi istri Fir'aun itu disebut imra'ah. Sama dengan imra'atul Nuh wa imra'atul Lut. Nyun sewu. Sampai-sampai Nabiullah Zakaria alaihissalam di dalam usia yang sepuh itu belum mendapatkan sebuah keturunan. Beliau tidak berani menyebutnya istri sebagai zauj, tapi wamro'ati akhir. Wamro'ati akhir. Tapi setelah beliau mendapat keturunan, baru sebutan itu berubah menjadi zauji dan sebagainya. Maksudnya apa saya sampaikan ini? Tujuan karena kita ini sebuah makhluk yang terbaik. Memang dipersiapkan, diciptakan oleh Allah untuk menanggung sebuah amanah yang besar. Amanah besar itu harus muncul lahir dari unit-unit rumah tangga yang mengalami meraih hayat zaujiyah itu tadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW
menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Orang lain menawarkan rumahku istanaku. Tampaknya istanaku ini ada janji-janji kemewahan. Tapi kita tengok sebuah istana, di situ ada tangan besi, di situ ada intimidasi, di situ ada kekerasan, di situ ada perbudakan, di situ ada kezaliman. Beda dengan baiti jannati, rumahku, rumah tanggaku adalah surgaku. Surga ada ketenangan, ada kesejukan, ada kedamaian, ada sebuah cita-cita yang satu langkah, satu titik tujuan. Oleh karena itu keterangan-keterangan yang saya sampaikan ini tentu mungkin menjadi bahan yang berguna kalau memang betul dinilai berguna bagi kedua mempelai terutama dan bagi semua mempelai kawak ini. Menggali dan menggali rahasia rumah tangga. Kok Allah menjadikan istri sebagai tanda kekuasaan? Seperti apa ini kita mengatur rumah tangga yang baik? Gus Yunus dan Nanda siapa namanya? Radina Kismatil Jabbar ini Masya Allah, yang kedua-duanya hafal Quran. Saya yakin sudah tidak memerlukan lebih banyak lagi mau'idhah ya, apalagi apa yang saya sampaikan bukan mau'idhah tapi lebih tepat dikatakan mau'idu, bukan mau'idhah tapi maidu. Mudah-mudahan keduanya terus menggali ya, terus menggali, jadilah keduanya sebagai mitra kehidupan. Lelaki jangan menganggap dirinya bisa menguasai sang istri lalu mau melakukan apapun yang ia mau. Tidak, istri adalah syaqaiqur rijal, innaman nisa syaqaiqur rijal. Mitra dalam perjuangan, mitra dalam melahirkan generasi-generasi idaman, dan sebagai ada generasi emas yang kita harapkan. Istri juga begitu, jangan sampai menganggap karena sudah menjadi istri lalu memiliki semuanya sang suami ya. Akhirnya nanti suami menjadi milik masyarakat, menjadi seperti abahnya milik masyarakat, wah merasa miliknya. Tapi itu tadi kesadaran bersama, dan itulah harapan-harapan untuk meraih sebuah hayat zaujiyah. Semoga kedua-duanya meraih hayat zaujiyah, karena hayat zaujiyah bukan hanya di dunia, sampai di surga nanti. Uskun anta wa zaujuka al jannah. Dan ayat-ayatnya kan suami dan istri yang meraih hayat zaujiyah itu ditegaskan di sana akan menempati surga Allah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Manakala ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya, juga mohon diluruskan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.